Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisunur dari PSPMA 19 dengan NIM 191111101. Di sini saya akan eh, membacakan hasil dari atau menerangkan hasil dari TR saya atau tugas rutin saya tentang analisis aktivitas. Nah, yang berhubungan dengan penambahan variabel baru dan penambahan kendala baru. Kita langsung saja masuk soal pertama, yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak akan membuat bingkisan. Nah, setiap bingkisan, macam bingkisan itu akan berisi kombinasi mainan, alat olahraga, dan buku. Nah, untuk itu dibuat bingkisan standar, deluxe, dan super deluxe. Nah, jenis pertama berisi 4 mainan, 4 alat olahraga, dan 2 buku. Dengan harga jual 30.000 itu per bungkusnya. Nah, jenis kedua berisi 5 mainan, 6 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jualnya 40.000 per bungkus. Nah, jenis yang ketiga itu berisi 6 mainan, 8 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jualnya 60.000 per bungkus. Nah, jadi untuk keperluan ini tersedia ada 60.000 mainan, 75.000 alat olahraga, dan 45.000 buku. Jadi, berapakah masing-masing jenis bungkusan yang harus diproduksi agar diperoleh penerimaan yang maksimal? Kita masuk saja langsung ke penjelasannya. Nah, kita misalkan di sini ada X1, X2, dan X3, di mana X1-nya itu eh, jumlah dari jenis standar yang diprodusir, yang X2-nya itu adalah jumlah jenis deluxe yang diprodusir, dan X3-nya itu untuk jumlah jenis super deluxe yang diprodusir. Jadi primalnya di sini kita dapat buat itu fungsi tujuannya memaksimumkan Z sama dengan 30X1 tambah 40X2 ditambah 60X3 dengan fungsi-fungsi batasannya, yaitu untuk mainan 4X1 tambah 5X2 tambah 6X3 lebih kecil sama dengan 60.000. Untuk alat olahraga 4X1 tambah 6X2 tambah 8X3 itu lebih kurang sama dengan 75.000. Untuk buku itu 2X1 tambah 5X2 tambah 5X3 lebih kecil sama dengan 45.000 dengan syarat yaitu X1, X2, X3-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat buat itu tabel simpleksnya di bawah ini itu dengan variabel dasarnya atau VD-nya, yaitu untuk Z-nya nilai untuk Z nilainya Z-nya 1, untuk X1-nya dari Z itu min 30, untuk X2-nya dari Z itu min 40, untuk X3-nya itu Z-nya min 60, untuk X4 itu Z-nya 0, untuk X5 itu Z-nya 0, untuk X6-nya itu Z-nya 0, dan nilai kanannya 0, untuk Z-nya 0. Untuk Z-nya itu nilainya 0, nilai kanannya. Nah, untuk X2, X4, Z-nya 0, X1-nya 4, X2-nya 5, X3-nya 6, untuk X4-nya itu 1, untuk X5-nya itu 0, untuk X6-nya 6 itu 0, dan nilai kanan dari X4-nya itu 60.000. Untuk X5-nya nilai Z-nya itu 0, X1-nya itu 4, X2-nya itu 6, X3-nya itu 8, X4-nya itu 0, X5-nya itu 1, X6-nya itu 0. Dan untuk nilai kanan dari X5 itu 75.000. Untuk X6-nya itu nilai Z-nya 0, nilai X1-nya 2, X2-nya 5, X3-nya 5, X4-nya 0, X5-nya 0, X6-nya 1, dan nilai kanan dari X6-nya itu 45.000. Jadi dapatkan dua tablet simplex yang kedua untuk variabel dari Z. Variabel dasar dari Z itu nilai Z-nya 1, X1-nya itu 6, X2-nya itu 20, X3-nya itu 0, X4-nya itu 0, X5-nya itu 0, X6-nya itu 12, dan untuk nilai kanan dari Z-nya itu 540.000. Untuk variabel X4, nilai Z-nya itu 0, X1-nya itu 65, X2-nya itu min 1, X3-nya itu 0, X4-nya itu 1, X5-nya itu 0, X6-nya itu min 65. Untuk nilai kanan dari X4-nya itu 6.000. Nah, untuk variabel X5, nilai Z-nya itu 0, X1-nya itu 45, X2-nya itu min 2, X3-nya itu 0, X4-nya itu 0, X5-nya itu 1, X6-nya itu min 8/5, dan nilai kanannya itu untuk X5-nya 3.000. Untuk variabel X6, nilai Z-nya itu 0, X1-nya itu 2/5, X2-nya itu 1, X3-nya itu 1, X4-nya itu 0, X5 itu 0, X6-nya itu 1/5, dan nilai kanannya dari X6 itu 9.000. Jadi juga didapatkan untuk sublex simplex yang ketiga dari variabel Z. Untuk nilai Z-nya itu 0, X1-nya itu 0, X3-nya itu 5, X3-nya itu X2-nya itu 5, X3-nya itu 0, X4-nya itu 0, X5-nya itu 0, X6-nya itu 30/4. Nah, untuk nilai kanan dari Z itu 562.050. Untuk variabel dari X4, nilai Z-nya itu 0, X1-nya itu 0, X2-nya itu 2, X3 itu 0, X4-nya itu 1, X5 itu min 3/2, X6 itu 6/5, dan untuk nilai kanannya itu dari X4 itu 1.500. Untuk variabel X5,
nilai Z-nya itu 0, X1-nya itu 1, X2-nya itu min 5 per 2, X3-nya itu 0, X4-nya itu 0, X5-nya itu 5 per 2, X6-nya min 2, dan nilai kanan dari X5 itu 3.750. Untuk variabel X6, nilai Z-nya itu 0, X1-nya itu 0, X2-nya itu 2, X3-nya itu 0, X4 0, X5 min 1 per 2, X6 itu 1, dan nilai kanannya itu 7.500. Jadi didapatkan nilai kombinasi optimalnya yaitu untuk X1, X2, dan X3-nya. X1-nya itu jumlah jenis standarnya itu 3.750, dan X2-nya itu jumlah jenis deluxe-nya itu 0, X3-nya itu jumlah jenis super deluxe-nya itu 7.500 dengan penerimaan penjualan 562.500. Nah, untuk yang dualnya itu kita dapat buat fungsinya di sini itu meminimumkan Z sama dengan 60.000 Y1 tambah 75.000 Y2 ditambah 45.000 Y3 dengan fungsi-fungsi batasan yaitu yang pertama 4Y1 tambah 4Y2 tambah 2Y3 lebih besar sama dengan 30. Untuk yang kedua 5Y1 tambah 6Y2 tambah 5Y3 lebih besar sama dengan 40. Untuk yang ketiga 6Y1 tambah 8Y2 tambah 5Y3 lebih besar sama dengan 60. Yang keempat dengan syaratnya itu Y1, Y2, dan 3-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi setelah kita lakukan menemukan nilai dual, maka diperolehlah Y1-nya sama dengan 0, Y2-nya sama dengan 30/4, dan Y3-nya sama dengan 0. Jadi kita misalkan ditambahkan jenis baru atau variabel yang baru dengan memisalkan XA di mana koefisien X itu pada fungsi tujuan 20 dan koefisien XA pada pembatas pertama itu adalah 3, koefisien XA pada pembatas kedua itu 4, dan koefisien XA pada pembatas ketiga itu adalah 6. Maka sehingga kita dapatkan fungsi pembatas 2 menyangkut XA adalah 3Y1 tambah 4Y2 tambah 6Y3 lebih besar sama dengan 20. Dengan nilai dual optimal yaitu Y1 0, Y2 30/4, Y3-nya 0. Nah, ternyata memenuhi fungsi batasan dual yang telah kita buat di atas. Sehingga penambahan X2 itu tidak mempengaruhi penyelesaian optimal. Karena nilai koefisien pada baris tujuan tetap positif semua. Nah, apabila pada koefisien XA pada fungsi tujuan sebesar 40, misalnya, sehingga fungsi batasan dual menjadi 3Y1 tambah 4Y2 tambah 6Y3 lebih besar sama dengan 100. Maka, fungsi tujuan yang di atas tersebut dilanggar. Karena 4 kali 0 tambah 5 kali 30/4 tambah 3 kali 0 adalah kurang dari 100. Dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah kita buat. Jadi nilai pada kolom XA adalah dapat dilihat pada tabel simplex ini. Maka dapat dibuat 3 kali 0 tambah 4 kali 30/4 tambah 6 kali 0 kurang 100, maka didapatkan min 70. Dengan perkalian matriks yaitu akan didapatkan hasilnya itu 4 1/5 tambah 17 tambah 4. Jadi karena untuk salah satu variabel Z yang masih ada negatif, maka tabel tersebut tidak optimal, masih perlu dilanjutkan lagi sehingga mendapatkan tabel yang optimal. Maka setelah itu dilakukan pencarian optimum menggunakan metode simplex awal. Maka didapatlah nilai optimumnya sebesar yaitu 750.000 XA atau sama dengan 7.500. Yang kedua perhatikan masalah berikut. Jadi dapat dilihat soalnya itu Garuda Furniture merupakan suatu perusahaan yang memproduksi mebel dari kayu. Nah, jadi bahan baku utama yang digunakan berupa kayu jadi dan kayu kampret. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik, perusahaan ini menggunakan sebuah mesin multiguna yang dikendalikan dengan komputer. Karena persaingan yang semakin tajam, manajemen perusahaan bermaksud meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya produksinya sehingga didapatkan hasil yang optimal. Jumlah kebutuhan bahan baku dan waktu mesin yang diperlukan untuk membuat setiap unit mebel atau meja dan kursi, serta kapasitas mesin yang tersedia adalah sebagai berikut. Nah, sumber dayanya untuk model A, kayu kampar unitnya itu 4, untuk model B itu 2, dan kapasitasnya itu 120. Untuk model A dari kayu jatinya itu atau per unitnya itu 2, untuk model B-nya itu 2, dan kapasitasnya 100. Untuk mesin jam mesin, model A-nya itu 1, model B-nya itu 3, dan kapasitasnya 90. Maka didapatkan keuntungan dari satu unit model untuk A adalah 200 US dollar dan satu unit model B-nya itu 150 US dollar. Jadi kita andaikan S1, S2, dan S3-nya itu menyatakan variabel slack untuk masing-masing kendala. Jadi kita terapkan metode simplex, maka didapatkan hasil dari tabelnya itu di bawah ini. Untuk variabel dari Z, nilai X1-nya itu 0, X2-nya itu 0, S1-nya itu 45, S2-nya itu 0, S3-nya itu 20, dan solusi dari Z itu 7.200.
Untuk variabel X1, X1-nya itu 1, X2-nya itu 0, S1-nya itu 0,3, S2-nya itu 0, S3-nya itu min 0,2, dan solusinya dari X1 itu 18. Untuk variabel S2, X1-nya itu 0, X2 itu 0, S1-nya itu min 0,4, S2-nya itu 1, S3-nya itu min 0,4, dan solusinya dari S2-nya itu 16. Untuk variabel X2, X1-nya 0, X2-nya 1, X1-nya min 0,1, S2-nya itu 0, S3-nya itu min 0. S3-nya itu 0,4 dan solusinya dari X1 itu 24. Jadi, seandainya penggunaan tenaga kerja dalam perusahaan dimasukkan ke dalam model, maka timbul batasan baru yaitu sebagai berikut. Dengan sumber daya itu tenaga kerjanya itu model A-nya itu 3, model B-nya itu 4, dan kapasitasnya 140. Jadi kita langsung lakukan analisis sensitivitasnya. Jadi kita periksa apakah batasan baru tersebut memenuhi oleh jawaban optimal. Maka jawaban optimal memenuhi batasan baru tidak perlu diperhatikan lagi. Jadi bila tidak, maka batasan baru haruslah dimasukkan ke dalam masalah. Maka dapatlah X3 S1 tambah 4X2 lebih kecil sama dengan 140. 3 kali 18 tambah 4 kali 24 lebih kecil sama dengan 140, maka didapat 150 itu lebih kecil sama dengan 140. Berarti tidak benar bahwa 150 itu lebih kecil dari 140. Jadi fungsi batasan ini menjadi tidak terpenuhi sehingga untuk nilai optimalnya akan berbeda. Jadi untuk mengetahui keadaan optimal, batasan baru itu dapat ditambahkan secara langsung pada tabel simplex yang sudah optimal. Maka didapatlah tabel optimum di bawah ini dapat dilihat, yaitu kita konversi setelah dapat di atas kita konversikan ke bentuk sesuai eliminasi Gauss, maka dapatkan hasil yang seperti ini. Jadi tabel optimum tadi, tabel optimum tidak layak karena metode dual simplex yang diaplikasikan untuk mencari solusi optimum yang baru. Jadi variabel basis S4 meninggalkan basis karena rasio absolut terkecil pada S3, maka variabel S4-nya akan digantikan oleh S3. Maka didapatkan iterasinya sebagai berikut. Jadi didapatkan kombinasi barang optimum yang baru adalah menghasilkan 20 model A dan 20 model B dengan keuntungan maksimumnya itu 7.000 US dollar. Maka dapat dilihat bahwa terjadi pengurangan keuntungan dari 7.200 US dollar menjadi 7.000 US dollar karena penambahan kendala baru ini. Jadi ini adalah benar untuk setiap program linear. Dengan kata lain, jika kendala baru ditambahkan terhadap suatu masalah program linear, nilai optimum yang lama akan selalu lebih baik atau sama dibandingkan nilai optimum yang baru. Sehingga penambahan suatu kendala baru tak dapat memperbaiki nilai optimum pada masalah program linear. Kita masuk ke soal yang ketiga, itu dengan soalnya itu memaksimumkan Z sama dengan 2x1 tambah x2 tambah 3x3. 2x1 tambah x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 8. 2x1 tambah 4x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan 18. X1 tambah X2 tambah X3 itu lebih kecil sama dengan 6. Dengan syarat X1, X2, X3 itu lebih besar sama dengan 0. Jadi setelah menggunakan aplikasi Lingo, maka didapatlah hasil outputnya yaitu ini. Jadi interpretasi dari hasil outputnya itu dapat dilihat pada tampilan yang di atas tadi, pada uji objective value ataupun juga dari fungsi objektivitas itu mencapai maksimal di 11,2. Jadi Z yang didapat adalah 11,2 adalah nilai objektif, yaitu nilai yang sudah maksimal. Pada X1 3,2 dan X2 0 dan X3-nya 1,6 untuk mendapatkan solusi yang optimal yaitu 11,2. Nah, jadi lalu diperhatikan pada value di atas di mana value X1 itu 3,2, X2 itu 0 dan X3 itu 1,6 dengan radius cosine itu 0,4 dan 0. Nah, di sini artinya jika nilai pada value-nya positif, maka nilai pada radius cosine itu adalah 0. Jadi diperhatikan, tadi yang diminta yaitu untuk memaksimalkan, berarti untuk radius cosine itu adalah, jadi untuk radius cosine ini berfungsi untuk menurunkan fungsi atau nilai optimum itu ke terdekat. Artinya jika kita mempertahankan nilai dari X2-nya itu 0, maka yang diperoleh adalah cosine 0,4. Artinya ini juga kita mendapatkan pelungan dari optimalnya itu sebesar 0,4. Jadi untuk slack-nya atau surplusnya dan dual price-nya yang tertera pada tampilan di atas, kita pantau dari arah kanan yang fungsi kendalanya dengan fungsi kendala pertama itu nilai sebelah kanannya itu adalah 8. Dan untuk fungsi kendala 2 itu adalah 18 dan fungsi kendala 3 itu 8. Dan untuk fungsi kendalanya itu 4, 5, dan 6 dan 7 adalah 0. Dapat dilihat di row 2 itu merupakan fungsi kendala yang pertama. Untuk select dan surplusnya adalah 0. 0 ini berarti bahwa untuk semua variabel itu aktif. Dengan kata lain, tidak ada batasan yang tidak terpakai. Berarti semuanya itu terpakai dan untuk mendapatkan solusi optimal yang diperoleh.
dengan dual press-nya itu 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa output dari lingkungan di atas itu sudah sangat maksimal. Jadi ketika nilai pada slack atau surplusnya ada, maka untuk nilai pada dual press-nya itu tidak ada atau 0. Namun jika nilai pada slack atau surplusnya itu tidak ada, maka untuk nilai dual press-nya itu ada, yaitu tidak bernilai 0. Jadi dual press di sini yaitu mempengaruhi apakah dikurangi ataukah ditambah. Disesuaikan dengan fungsi tujuan yang tadi kita buat. Maka karena itu tujuannya itu memaksimumkan. Jadi dual press ini berfungsi sebagai penurunan dari fungsi ataupun hasil output yang telah kita peroleh. Sekian penjelasan dari TR saya pada minggu ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.